Om Swastiastu. Tribuners, semeton Tribun Bali, berjumpa lagi dengan saya dalam rangkaian roadshow KPU Sebali untuk menyambut perhelatan Pilkada Serentak 2024. Ya, Tribuners, semeton Tribun Bali, baru saja kita menyelesaikan hajatan pemilu 2024 untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024, dan sekarang kita menuju kepada tahapan berikutnya, itu pilkada untuk memilih gubernur dan juga bupati wali kota yang akan digelar pada November mendatang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya bersama Ketua KPU Jembrana, Ketut Adi Sanjayo. Nabi Gadro, Pak. Sehat. Pak Magus ya. Jadi kita akan mencoba mengulas bagaimana persiapan KPU Jembrana menghadapi Pilkada 2024, dan juga kita akan mereview sedikit bagaimana jalannya pemilu 2024 yang sudah berlangsung kemarin. Pak Tet, semoga kita selalu dalam keadaan sehat karena kita tahu KPU ini terus ini estafet nih kegiatan tantangannya setelah pemilu, kemudian sekarang bersiap menyambut pilkada. Artinya benar-benar padat nih agenda kan kita. Nah, sedikit mereview ke pemilu 2024 yang sudah berlangsung sebelumnya. Secara overall di Jembrana seperti apa pemilu 2024 kemarin, Pak? Secara keseluruhan Pak Mak, dari proses yang sudah kita mulai di tahun 2022 bulan Juni, mulai pendaftaran partai dan seterusnya, artinya semua berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kemudian berkat dukungan daripada seluruh pihak dan masyarakat, proses pemungutan kemarin juga berlangsung secara aman, damai dan lancar. Kemudian astungkara untuk Jembrana kita tidak ada gugatan sebenarnya ke MK. Kalau di kabupaten lain, mungkin di Provinsi Bali ada. Jadi Jembrana kita tidak ada gugatan, cuman kita tidak bisa menetapkan calon terpilih sebelum ada putusan dari MK terkait buku registrasi perkara konstitusi yang masih kita tunggu nih Jadi secara keseluruhan semua berjalan sesuai dengan harapan. Jadi aman nih KPU Jembrana tidak ada yang senggol-senggol gitu. Tapi sempat nggak terjadi mungkin riak-riak sedikit gitu waktu kemarin di Pilpres maupun di Pileg? Kalau riak-riaknya kan ada saja prosesnya, tetapi itu pun sudah bisa kita koordinasikan. Cuman untuk di Jembrana kalau yang mencolok kan tidak ada. Misalkan kemarin pada saat rekapitulasi atau pada saat pemungutan suara, memang kendala-kendala di TPS ada, proses rekapnya juga ada, tapi itu bisa kita selesaikan di penghitungan dekat TPS. Kemudian di kecamatan juga kendalanya ada, tapi bisa diselesaikan. Demo kecil-kecilan juga ada, mungkin Pak Mang tahu kita karena ada mungkin namanya miskomunikasi dari namanya peserta. Itu semua bisa kita lalui dengan baik berkat dukungan semua pihak, Pak Mang. Untuk jumlah partisipasi yang kemarin di pemilu di Jembrana kemarin kita astungkara kita kan menargetkan 80%. Target 80%. Kemudian kemarin 81,3%. Berarti melewati target. Sampun meskipun sedikit, tetapi astungkara melewati target yang kita tentukan. Tapi kira-kira kunci sukses bisa melewati target untuk jumlah partisipan ini kan tidak lepas dari dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang mau datang ke TPS. Kemudian juga kita kan juga melakukan sosialisasi. Kemudian ini juga prosesnya kan berbarengan dengan Pilpres. Jadi setidaknya juga berpengaruh kepada proses pilegnya, pemilihan legislatif. Astungkara semua dari 80 yang kita targetkan kemarin 81,3. Memang tidak, Jembrana tidak, parmasnya tidak paling besar di
Provinsi Bali setidaknya Acung Karo melewati target yang sudah kita tetapkan bersama. Gitu. Nah, sekarang kita beralih ke pilkada, persiapan pilkada. Di pemilu 2024 kemarin sudah bisa sedikit melampaui target untuk jumlah partisipasi. Kira-kira untuk pilkada targetnya seperti apa, Pak? Dan juga kemungkinan apakah bisa akan tercapai atau seperti apa? Mungkin ada perbedaan tantangan di pilkada dengan di pemilu seperti itu. Namanya target ini kan kita pasti melebihi daripada yang sudah. Kemarin di posisi 77,8%. 77,8% di pilkada 2020. Iya, 2020. Itu pun kita laksanakan dalam situasi COVID, pandemi. Kemudian targetnya ya setidaknya melebihi daripada 77,8 itu. Kalau bisa di 80%, becik sekali. Kita tidak juga, melebihi target pilpres atau pileg. Kemarin kita di pilkada kan 77,8. Kemudian kita menargetkan di atas ke Acung Karo bisa 80%. Memang nanti tantangannya kan selalu ada. 77,8 itu di pilkada 2020 ya, dalam kondisi COVID-19. Kalau mungkin nanti karena situasinya sudah normal bisa partisipasinya lebih meningkat. Karena kemarin mungkin ada dari pemilih yang takut datang ke TPS atau dan sebagainya. Mungkin dengan ini sosialisasinya kita juga kita lebih tekankan lagi. Nah, nanti juga dari pasangan calon kan juga melakukan proses sosialisasi juga. Niko juga sangat berpengaruh terhadap kedatangan masyarakat pada saat artinya suara. Target persentase ini partisipasi ini lebih rendah ya dari pilpres, Pak ya. Kalau atau kita lihat grafiknya rendah dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada memang selalu dia lebih rendah dia. Parmasnya. Kan banyak faktor. Mungkin pada saat pemilu karena ada pasangan calon di sana, kemudian itu lebih mungkin menarik daripada minat masyarakat untuk datang ke TPS. Cuman kita harapkan kalau bisa di 2024 ini paling tidak sama parmasnya. Jadi biar catatannya kan juga di 2024 ternyata bisa kita partisipasi itu sama dengan pemilu. Kalau berdasarkan data yang kita punya kan selalu posisinya lebih rendah parmasnya pada saat melakukan proses pemilihan kepala daerah. Harapan kita juga bahwa di pilkada ini partisipasi masyarakat ini masih tinggi, Pak ya, tinggi. Karena kalau pilkada ini kan cuman pemilihan bupati saja. Tapi untuk 2024 ini kebetulan juga serentak dengan pemilihan gubernur. Ini kan baru pertama kali. Iya, pertama kali. Mudah-mudahan dengan ditanonkan, dipasangkan seperti itu, partisipasinya bisa meningkat. Betul. Karena kalau kita lihat di pemilu itu ada 5 pemilihan, partisipasinya kan banyak, besar juga, seperti ini. Harapan kami sih begitu. Betul. Mudah-mudahan nih dengan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati ini menjadi yang motivasi semangat antusiasme masyarakat untuk datang ke TPS. Benar-benar. Nah, kira-kira untuk sosialisasi sejauh ini dari KPU Jembrana sudah melakukan seperti apa sosialisasi itu, Pak? Kalau sosialisasi kita baru mungkin lewat media KPU saja. Kalau kita terjun langsung ke lapangan kan belum. Karena proses perencanaan anggaran kan baru selesai. Prosesnya nih ketika nanti anggarannya sudah bisa kita pakai, kita akan melakukan sesuai yang sudah kita rencanakan. Tapi rencana untuk sosialisasi sudah ada, dirancang. Sudah dirancang di awal pada saat kita mengajukan anggaran ini kemana saja, bentuknya seperti apa. Sudah, kemudian Niki juga mungkin ada sedikit penyesuaian, Pak Mang. Karena kemarin itu leading sektornya komisionernya agak beda, mungkin dengan komisioner yang baru. Jadi gagasannya mungkin ada dia yang lebih berbeda lagi, karena yang menyusun dengan yang melaksanakan kan berbeda kan gitu. Berbeda orang itu mungkin kita perlu penyesuaian sedikit. Tapi tujuannya kan sama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul. Terutama ini kan yang menjadi perhatian di pemilu ini kan sudah terbukti kemarin di Pilpres juga di Pileg kan.
partisipasi anak-anak muda nih Pak, Gen Z seperti milenial ini yang perlu terus dimotivasi untuk menyalurkan hak pilihnya. Apakah sudah akan mengarah ke sana juga nanti? Kita pasti nih menyasar untuk Gen Z, pemilih pemula. Kemudian nanti sasarannya biasanya kita fokus ke sekolah-sekolah. Kan banyak pemilih pemula di sana. Kemudian kita juga bekerja sama nanti dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk syarat administrasinya yang belum perekaman, seperti agar bisa datang ke TPS dengan KTP-nya. Itu pasti kita lakukan. Kemudian karena juga pemilih Gen Z-nya ini lumayan banyak, kalau tidak salah yang catatannya ada 52.000 di Jembrana, 52.000 ya, kan lumayan dari 243.000 pemilih. Mungkin sekitar hampir 30%-an ya, 40% mungkin ini perlu nanti namanya program-program yang menyentuh ke arahnya ke apakah sistemnya dengan ada kelompok-kelompok itu kita datangin nanti kelompok pemuda, kemudian ataukah sekolah-sekolah seperti ini ke Pak Mang. Sekarang kan digital juga sudah makin yang akrab dengan anak-anak muda media-media sosial seperti itu kan. Makanya kita selalu setiap kegiatan apa itu kan kita upload di media sosial. KPU punya Facebook juga, punya Instagram. Setidaknya tersampaikan lah kegiatan-kegiatan kita juga. Nah untuk pemilih nanti apakah ada pemutakhiran data lagi Pak? Niki di bulan April niki tanggal 24 tidak salah kalau dilihat jadwalnya atau apa nih kita KPU sudah menerima KPU RI DP4 nih jadi data penduduk potensial pemilu dan pemilihan. Nah itu nanti diturunkan oleh KPU ke provinsi dan kabupaten kota. Kita lakukan proses pemetaan di sana. Kemudian dari pemetaan itu nanti ada proses pencoklitan dengan pantaleh, pemetaan data pemilih. Kemudian itu akan kita lakukan nanti kan jadwalnya ada sampai dengan bulan Napi kan Jadi kalau sekarang masih prosesnya kita menunggu DP4 tadi dari Kemendagri, kemudian yang sekarang sedang kita lakukan untuk pilkada adalah persiapan perekrutan badan ad hoc kembali. Karena yang kemarin yang pemilu badan ad hoc ada PPK, PPS, nah, kemudian ada KPPS kemarin kan sudah selesai PPK sama PPS-nya tanggal 4 April. Pemilu, makin pilkada kita rekrut kembali. Nggak bisa direkrut yang dulu lagi. Nah, ini kan tadi kan ada wacana mau dievaluasi, kemudian ternyata ada surat dari KPU bahasanya memang dilakukan proses perekrutan. Untuk Jembrana jadi mendaftar kembali ya. Untuk Jembrana berapa untuk perekrutannya Pak? Kita ada 5 kecamatan. Kemudian di masing-masing kecamatan untuk PPK, panitia pemilihan kecamatan ada 55. Jadi totalnya 25. Kalau panitia pemungutan suara yang di desa desa kelurahan kan ada 3. Kali 51 desa kelurahan ya. Totalnya kan sekitar 150 untuk PPS-nya. Ada kendala nggak Pak untuk perekrutan PPS dan PPK ini Pak? Kalau di Jembrana kita tidak ada kendala sih sebenarnya, kecuali di kota besar agak susah. Maksudnya di kota-kota lain mencari yang mau terlibat mengabdi untuk demokrasi kan karena kesibukan Pak di Jembrana kita selama kuota yang kita perlukan selalu tercukupi, terpenuhi makanya beberapa hari dekat kita akan melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga kepada perbekal, kemudian lurah, camat, karena kan posisinya mereka ada di kecamatan, kemudian juga ada di desa, agar bisa bersinergi. Nanti kalau itu tidak kita lakukan kan
mereka kerja dari desa, kemudian tidak bisa bersih lagi, agak menghambat lah proses betul. kinerja di masing-masing desa kelurahan ke Kenten. Ya, untuk kalau nggak salah kan dalam waktu dekat ini sudah mulai dibuka juga untuk pendaftaran calon perseorangan ya. Independen. Dari KPU Jemberana sendiri apakah sudah melakukan sosialisasi terkait kemarin ini, Pak? kita sudah melakukan proses meng-SK-kan jumlah dukungan calon perseorangan. Ini kan masih proses pencarian dukungan. Berapa nih untuk calon perseorangan di Jemberana? Perseorangan itu kan diwajibkan karena berdasarkan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduknya nih di bawah 250.000, DPT-nya DPT-nya di bawah 250.000 nih kita 10%. 10%-nya gitu. Ya, kita nih posisinya DPT pemilu terakhir nih 243.797. Kan masih di bawah 250. 10% dari nike ternyata. Jadi kita 243 780 kalau saya 243 780 jadinya ya, karena dibulatkan ke atas. Nike syarat untuk dukungan dumun agar bisa mendaftar. Betul. Nah, nanti calon perseorangan nike mulai jadwalnya kan mulai tanggal 5 Mei niki sudah bisa namanya menyetor surat dukungan nike. Kemudian belum pernah sih di Jemberana ada calon perseorangan ya. Kalau di kabupaten lain mungkin ada, tapi kita masih persiapkan. Tetap membuka ruang. Kemudian nanti kita umumkan juga, kita sosialisasi juga ke stakeholder. Ciruning ada. Siapa tahu ada. Gimana bentuk formulirnya? Karena kan agak beda. Kalau Dumon kan KTP-nya beda. Sekarang kan surat pernyataan, kemudian ada formulir di sana nempel, ada tanda tangan. Nah, ini harus sebanyak kan paling tidak 25.000 lah dia punya dukungan, kan ada proses verifikasi. Artinya sekarang lebih berat kayaknya adanya guys persyaratan. Lebih banyak dia dibandingkan kan pemilihnya nambah terus. Nambah terus niki masih 10% posisinya dari nike. Nanti nike kan diverifikasi. Kemudian kalau masih di atas syarat minimal nike 243.780 nike otomatis dia harus nambah lagi kalau dia di bawah nike. Nanti kalau sudah di atas itu ada prosesnya verifikasi administrasi, kemudian juga verifikasi faktual, sistemnya sensus. Beda dengan partai politik kemarin Pak Mang, kan dia sampling saja, atau KDPD kemarin kan sistem sampling. Kalau mungkin kalau yang baca aturannya karena masih belum berubah, kita sistemnya sensus. Sensus kan dicari salah satu nih kak. Benar nggak mendukung? Betul. Nah terus ini kalau untuk pencalonan perseorangan kan sudah mulai dibuka. Nah untuk tahapan pencalonan untuk dari parpol itu sendiri di Niko mulainya nanti pendaftarannya di bulan Agustus. Bulan Agustus gitu. Bulan Agustus di tanggal 29 kalau tidak salah nih kak. 29 kemudian kemarin banyak yang nanya nih terkait pendaftaran nih khususnya untuk dewan-dewan yang terpilih. Karena dia kalau ngikutin masa kerjanya nih bulan Agustus sudah dilantik. Kemudian ketika dia mendaftar berapa harinya kemudian syaratnya harus mengundurkan diri. Nah, ini menarik nih. Ini banyak pertanyaan. Syarat pendaftaran ini apakah sebelum para dewan dilantik nih, tapi setelahnya nih karena dilantik dulu. Kalau ikuti jadwalnya dilantik dulu baru mendaftar. Berarti kalau mendaftar harus mengundurkan diri kan? Mengundurkan diri. Nah, ini nanti jadi tanda tersendiri. Kecuali nanti ada judicial review ke MK mungkin bahwa cukup dengan cuti saja mungkin ya. Selama belum ada nike, belum ada perubahan terkait undang-undangnya, kita kan pakai tetap Undang-Undang 10 tahun 2016, perubahan ketiga nih ke Undang-Undang 1 2015. Kita pakai patokan nike ya tetap harus mengundurkan diri. Kalau tidak ada perubahan itu, adakah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, kita masih tetap mengundurkan diri untuk
calon Jadi- yang baru terpilih. Jadi itu Tanggung menjadi menjadi tantangan tersendiri bagi Tantangan tersendiri, ya. anggota dewan yang terpilih Iya. untuk menjadi calon bupati atau wakil bupati gitu. Iya, oke. Harus mikir 2 kali berarti. Iya. Iya iya iya. Enten. Ya, mungkin terakhir Pak Ketua, Nggih. harapan dan mungkin imbauan juga kepada masyarakat pemilih di Jembrana terkait Pilkada 2024 nanti ini seperti apa, Pak? Harapan kami sebagai penyelenggara tentu segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian masyarakat ikut berpartisipasi Betul. agar nanti pada proses tanggal 27 November itu bisa datang ke TPS, kemudian astungkara nanti yang datang lebih banyak, parpasnya tercapai. Kemudian berjalan dengan lancar dan damai. Ini kan harapan kita bersama. Tidak ada sengketa. Gitu. Tidak ada sengketa. Ini kan ada damai kan ada sengketanya. Kenten. Jadi astungkara mudah-mudahan tercapai Pak Mang. Prosesnya nih ke sebentar soalnya kan sekarang sampun bulan April nih. Bentar lagi November tidak terasa. Tanggal 27. Tinggal sudah dekat mungkin aja. 6 bulan atau 7 bulan lagi Pak. Prosesnya. Jadi di KPU pun sekarang ngebut terus sih harusnya. Harusnya harus digas. Kemarin sebenarnya anggarannya sudah ada. Kita sudah sudah simpan di bank yang kita tuju. Pemerintah daerah sudah memberikan anggaran juga nih sudah disiapkan di bank. Tapi belum bisa kita pakai. Karena kan itu harus disatukan di Dipan Nasional KPU. Jadi anggarannya dimasukkan ke DIPA dulu, proses revisi administrasinya selesai dulu, baru bisa kita pakai anggarannya. Informasinya untuk kemarin sudah bisa dipakai, makanya tadi pagi kita pleno kembali mana yang harus cepat kita kerjakan. Iya Pak, mudah-mudahan semua dilancarkan. Proses Pilkada 2024 di Jembrana berjalan lancar dan damai ya. Jumlah partisipasi juga bisa mohon bantuan meningkat. juga dari media Tribun Bali agar nanti bisa selalu mensupport kita mensosialisasikan setiap kegiatan. Pastinya. Baik, Tribuners semuanya Tribun Bali, itulah perbincangan saya dengan Ketua KPU Jembrana, Ketut Adi Sanjaya. Nah, tentu kita berharap Pilkada 2024 ini bisa berlangsung damai, lancar, terutama di Jembrana, dan mudah-mudahan masyarakat pemilih berbondong-bondong nanti datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, karena nanti ada pemilihan gubernur sekaligus pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini adalah untuk pertama kalinya Pak ya, pemilihan gubernur sekaligus pemilihan bupati dan wakil bupati. Terima kasih Tribuners, semuanya Tribun Bali, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.